Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata doa kita minggu kemarin masih ijabah, ya. Kemarin kita berdoa panjang umur, ternyata masih ada umur kita sampai hari ini. Semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Dan ini satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT untuk kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dan beliau telah memperjuangkan Islam dengan demikian luar biasa sehingga Islam bisa sampai ke negeri kita ini dan kita bisa menganutnya dengan baik. Mudah-mudahan untuk di masa yang akan datang kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Saya sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Saya sungguh-sungguh berdoa dan berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan saya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan pula menggugah dan mengubah kehidupan kita sehingga makin lama makin bersesuaian dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan hari ini kita mau bahas surat Al-Fil. Minggu kemarin kita bahas surat Al-Humazah. Hari ini kita mau bahas surat Al-Fil. Kita baca sama-sama ya, surat Al-Fil. Saya nggak usah tanya pakai lagi, pakai hafal ya? Insyaallah. Luar biasa ya. Ya, kita tahu kemudian kita baca surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala Tidakkah engkau
sudah memperhatikan, wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan seperti kayu, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bapak-bapak yang saya hormati, ini surat bercerita tentang ancaman Allah, peringatan Allah terhadap para penguasa. Kalau minggu kemarin Al-Humazah pesan utamanya adalah jangan cinta dunia, maka surat Al-Fil ini pesan utamanya adalah peringatan terhadap para penguasa. Di surat Al-Humazah kita ceritakan kemarin bahwa orang yang cinta harta itu kemudian akan lahir dalam dirinya sifat pelit. Nah, sifat pelit ini kemudian akan mendorong orang itu untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu humazah dan lumazah. Humazah artinya mengumpat di belakang, lumazah memarahi di depan. Kalau tidak berani ngomongin di belakang, kalau berani dia tunjuk-tunjuk orangnya di depan. Nah, tapi kezaliman orang yang cinta dunia itu, cinta harta itu juga sampai di situ, Pak. Orang yang cinta harta, sekasar-kasarnya orang yang cinta harta paling sampai situ, sampai tunjuk-tunjuk ke orang miskin. Kalau orang miskin itu minta bantuan. Nah, orang yang gila kekuasaan, orang yang sangat haus dengan kekuasaan, bisa lebih kejam daripada orang yang cinta harta. Ya. Orang yang gila kekuasaan ini, kalau perlu bunuh orang, bunuh. Kalau perlu tipu orang, tipu. Kalau perlu sikut, dia sikut orang. Kalau perlu fitnah, dia fitnah orang. Kalau perlu disekap, disekap. Kalau perlu diculik, diculik. Kalau perlu dipukulin, pukulin. Ini orang yang gila kekuasaan, yang mencari kekuasaan ini sungguh-sungguh bisa lebih kejam daripada orang yang cari harta. Orang yang cari kekuasaan ini sungguh-sungguh bisa lebih gila daripada orang yang cari harta. Orang kalau cari harta, kemarin saya sudah bahas, dia sanggup mengorbankan waktunya, yang adalah juga sesuatu yang berharga buat manusia, karena waktu itu sama dengan nyawa. Orang yang cari kekuasaan, selain mau mengorbankan waktunya, juga mau dia mengorbankan hartanya. Dia hartanya sudah dikumpul-kumpul selama bertahun-tahun, giliran mau jadi anggota dewan, dia pakai kan. Kadang-kadang habis itu, Pak, untuk mencapai jabatan yang dia inginkan. Jangan tanya apa dia mau mengorbankan saudaranya, mau mengorbankan tetangganya, mau mengorbankan kawan-kawannya, mau, Pak. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Kalau perlu bohongin tetangga, bohongin, Pak. Kalau perlu korbankan saudara, korbankan. Ini orang yang cari kekuasaan sungguh-sungguh bisa lebih jahat, bisa lebih zalim daripada orang yang mencari harta. Nah, ada obrolan yang menarik mengenai perbedaan antara orang miskin, orang kaya, dan penguasa, untuk menggambarkan kezaliman para penguasa ini. Orang miskin, Pak, kalau kumpul-kumpul, pertanyaannya begini, besok
kita makan apa? Ngalibut yuk, besok kita makan apa? Nanti ada usulan, oh besok kita makan asin sama jengkol aja, gitu ya. Itu masih kategori orang sengsara, Pak. Ya. Orang kaya kalau ngumpul-ngumpul pertanyaannya bukan begitu, bukan besok makan apa. Orang kaya kalau ngumpul-ngumpul nanyanya besok makan di mana. Ya. Jadi saya telepon Pak Tony, Pak Tony di mana ini? Oh saya masih di Bandung. Bagaimana kalau kita besok makan siang? Boleh deh di Bali. Makan siang di Bali. Kamu masih di mana? Oh saya lagi di Singapura. Boleh deh besok makan siang di Bali jam 1. Itu orang kaya. Orang yang berkuasa kalau ngumpul-ngumpul pertanyaannya bukan itu lagi. Bukan makan apa, bukan makan di mana, tapi makan siapa. Jadi ngumpul-ngumpul mereka, tempatnya pasti bagus. Ya, kalau ngumpul pasti mereka tempat yang bagus dan mahal dan tersembunyi. Karena nggak mau didengar orang, pertanyaannya begini, besok kita makan siapa? Kita punya agenda seperti ini, target seperti ini tujuan kita. Siapa yang menghalangi? Si Anu. Gimana? Singkirin. Sikat saja. Apa kelemahannya? Pokoknya kelemahannya uang, kirim uang. Pak kelemahannya perempuan, maaf nih. Kadang-kadang mereka lakukan juga. Oh enggak Pak, itu yang menghalangi itu akademisi Pak, dosen. Udah kirim surat pemecatan besok. Bisa begitu Pak. Oh bukan Pak, itu pengusaha restoran Pak, kirim surat penutupan. Itu penguasa kalau ngumpul gitu. Nah, surat ini menceritakan kepada kita kisah seorang raja yang sangat ahli, yang sangat lihai, yang sangat berkuasa, yang sangat gagah, namanya Abroha. Abroha ini dengan kekuasaannya, dengan kelihayannya, dengan kemampuannya hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Waktu itu Abroha datang ke Mekah dengan sekitar 12 sampai 16 ribu pasukan, Pak. Di setiap 1000 pasukan ada satu gajah. Jadi kira-kira gajahnya 12 sampai 16. Ketika sampai di dekat Mekah, kemudian dia kirimkan utusan ke Makkah. Kemudian mereka mengatakan seperti ini, orang Mekah, kami datang ke sini bukan untuk membunuh kalian, kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Yang tidak berkepentingan silakan menyingkir. Kemudian orang-orang Mekah pada lari ke gunung. Ada 3 gunung di situ. Dan kemudian Abroha mengambil onta-onta milik orang-orang Mekah itu, termasuk 200 ekor unta punyanya kakeknya Rasulullah yang namanya Abdul Muthalib, pemimpin Mekah. Dengan maksud supaya Abdul Muthalib datang menghadap. Dan memang ternyata Abdul Muthalib datang menghadap. Di Abroha lagi duduk seperti saya begini, Abdul Muthalib datang dari pintu. Kemudian Abroha berkata, siapa Anda? Saya Abdul Muthalib. Apa kepentinganmu? Saya mau ngambil onta saya yang 200 ekor. Ketawa Pak Abroha. Ketawa. Kamu ini kan pemimpin Mekah.
Tahu kan Ka'bah mau diserang? Kok datang ke sini cuma nanyain onta? Saya kira kamu mau berundingan sama saya. Kalau tadi pas lihat saya lihat kamu datang, saya sangat kagum dengan wibawa kamu, dengan harisma kamu. Saya pikir kamu datang ke sini mau rundingan sama saya. Saya sudah hormat tadi, respect saya sama kamu. Ternyata datang ke sini mau ngambil onta. Pemimpin macam apa kamu? Apa jawabannya Abdul Muttalib? Kalau onta yang 200 itu ana buah. Onta yang 200 itu aku pemiliknya. Karena itu aku bertanggung jawab untuk mengurus, untuk menyelamatkannya. Saya minta onta yang 200 itu dikembalikan. Kalau Ka'bah, dia punya Tuhannya sendiri. Dia punya Robnya sendiri, Robul Ka'bah. Silakan Anda. Itu bukan urusan saya. Ka'bah itu ada yang punya, dia yang urus. Itu urusan kamu dengan dia. Akhirnya kemudian ontanya itu dikasih, dan semua orang kemudian naik ke gunung. Ya, di Mekah itu ada gunung-gunung, kayak Ka'bah itu kan dikelilingi gunung. Dan bapak-bapak tahu, ketika mereka akan masuk ke Ka'bah itu, akan masuk ke kota Mekah, seluruh gajah yang mereka bawa tidak mau berangkat. Tapi kalau gajahnya diarahin ke arah bak pulang, baru mereka lari. Jadi mau berangkatnya aja, mau mengajukannya susah. Apalagi Abroha ini naik gajah paling gede namanya Mahmud. Bayangin itu dia mau nyerang Ka'bah itu, dia harus dorong-dorong dulu si Mahmud ini. Ketika penyerangan akan dilaksanakan, ketika penyerangan akan dilakukan, apa yang terjadi? Tiba-tiba datang burung, segerombolan burung. Di burung itu membawa 3 buah batu, 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. 1 di paruh, 2 di cakar. Di setiap batu itu konon katanya sudah ada targetnya. Jadi di batu itu sudah ada targetnya. Ini batu untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Nah, ketika dilempar batu itu pasti kena. Nggak mungkin nggak kena. Jadi kalau teknologi sekarang mungkin seperti misil ya, yang sudah ada bom bintang yang bisa ngejar kemana-mana. Dan ketika itu dilempar, seluruh pasukan lari tunggang langgang, hancur, Pak. Meleleh dagingnya, rontok semua dagingnya. Tidak ada yang selamat kecuali 1, Abroha. Nah, Abroha ini lari sampai ke istananya di Yaman, karena istana Abroha itu di Yaman. Di situ baru Pak, Abroha sakit. Jadi kulit dagingnya itu meleleh satu-satu sampai kemudian tinggal kerangkanya saja. Makanya kalau Bapak baca ayat terjemah-terjemah yang di bahasa Indonesia itu disebutkan ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat, tinggal kerangkanya, Pak. Kejadian Abroha meninggal di istananya itu yang membuat orang Yaman tidak mau lagi menyerang Ka'bah. Nah, inilah hebatnya tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Abroha bikin tipu daya, Abroha bikin rencana, tetapi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hebat. Kenapa? Karena begini, Abroha ini bisa dihancurkan waktu mau berangkat, bisa dihancurkan ketika sudah dekat Mekah, bisa mati waktu pulang dari Mekah ke mana? Ke istananya. Tetapi itu semua tidak terjadi, Pak.
Abraham mati di istananya. Dan ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Karena Abraham mati di istananya, seluruh pembesar Yaman tahu bagaimana caranya Abraham itu meninggal. Dan karena itu mereka ngeri. Dan karena mereka ngeri, mereka tidak mau menuntut balas. Kalau Abraham matinya di gurun pasir, pasti orang-orang Yaman ini akan menyusun lagi kekuatan. Oh, Abraham ini dihancurin orang Arab. Kalau nggak dibalas nanti mereka sewenang-wenang. Ini harus dibalas. Karena Abraham matinya di istananya, di atas kasurnya, dan semua orang Yaman lihat, maka kemudian semua orang tahu kalau yang membunuh Abraham itu bukan manusia, tetapi kekuasaan Allah SWT. Dan karena itu mereka takut. Surat ini peringatan terhadap para penguasa dan sekaligus hiburan buat rakyat jelata. Kepada para penguasa diingatkan, seperti apapun hebatnya, seperti apapun berkuasanya, seperti apapun lihainya strategi, di atas semua itu Pak, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih lihai lagi strategi. Ya, kalau kita lihat misalnya para pemimpin, ya kalau kita berhadapan dengan para pemimpin kita saat ini, kadang-kadang kita putus asa. Ya, rakyat jelata ini kadang-kadang putus asa. Kita tahu kita dibohongin, kita tahu kita ditindas, kita tahu kita dirampas hak-haknya, kita tahu kita ini dizolimi, ya. Tetapi rakyat umumnya tidak bisa berbuat apa. Dan para penguasa umumnya karena merasa saya mampu, saya bisa, saya berkuasa, lupa kalau di atas mereka itu masih ada Allah. Karena itu Pak, ini peringatan buat para penguasa, siapapun jangan mentang-mentang, jangan sok gitu. Harus ingat bahwa di atas dia itu masih ada yang lebih hebat, di atas dia itu masih ada yang lebih lihai, di atas dia itu masih ada yang lebih berkuasa, itu Allah Subhanahu. Dan karena itu surat ini juga menjadi penghiburan buat kita rakyat pada umumnya ini, bahwa kalau kita tertindas, kalau kita dizolimi, kalau kita dibohongin sama penguasa, masih ada Allah yang akan menuntut balas atas nama kita. Masih ada Allah yang akan menyeimbangkan keadaan itu sehingga kemudian keadaan itu menjadi lebih baik. Ini surat turun di Mekah pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan, mendapatkan intimidasi, dikejar-kejar, dipukulin, dicambukin, diganggu sedemikian rupa, dan mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa melawan. Surat ini menjadi penghiburan bahwa walaupun mereka tidak bisa melawan para penguasa itu, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membela orang-orang lemah. Ini adalah surat pembelaan dari Allah, surat cinta dari Allah untuk kaum tertindas. Jangan sedih, jangan putus asa, jangan khawatir, Allah akan menolong Anda. Jangan sedih, jangan khawatir, ya. Allah akan menyeimbangkan situasi. Jangan takut, jangan putus asa, Allah pasti bertindak. Ini pesan utama dari surat ini, Pak. Karena para penguasa ini pandai berbohong, Pak. Dulu saya pernah mengikuti politisi, Pak. Di belakang rapat, seperti kita di rapat. Rapatnya habis-habisan membahas orang. Si Anu itu, luar biasa nggak benernya. Jangan sampai dia jadi menempati posisi itu.
harus diturunin, ini dosa-dosanya begini. Selesai rapat, kemudian masuk ruang sidang. Ya udah diatur strategi. Masuk ruang sidang, ketemu di pintu, Pak. Salaman sama yang tadi diomongin, salaman. Cipika-cipiki, Pak. Pernah nanya kabar, gimana kabarnya? Kemarin ini ya, mohon maaf saya tidak bisa nengok. Begitu, Pak. Di belakang ngomongin, di depan begitu. Ini penguasa umumnya begitu, Pak. Terus apa yang bisa mereka korbankan? Apapun, Pak. Apapun bisa mereka korbankan. Mereka keluar subuh-subuh, Pak. Dari rumah keluar subuh-subuh. Pulang kira-kira jam 1. Ngobrol, Pak. Sampai kira-kira jam 2. Masuk rumahnya, masuk kamar tidur. Subuh udah bangun lagi. Jangan di rumah, Pak. Jadi kalau kemudian mereka janji A, janji B, janji C, janji D nggak dipenuhi, jangan heran. Kalau mereka bilang, oh nanti kita akan sering berkunjung ke sini, kemudian setelah jadi tidak berkunjung, jangan heran, Pak. Di rumahnya aja jarang dikunjungi. Pak Tony, enggak lah, Pak Tony mah tiap hari di rumah. Rumah yang mana, Pak? Itu jangan di rumah kan selalu berkunjung. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, pencarian kekuasaan buat orang-orang yang berkuasa ini sangat mengasihkan. Persis mengasihkannya mencari harta bagi orang yang cinta harta. Bagi para penguasa, mencari kekuasaan itu ibarat main catur, Pak. Main catur ya. Orang lagi asik main catur, lupa waktu. Sama, mereka juga kalau lagi berpolitik itu lupa waktu. Kenapa? Karena bidaknya bukan kayu lagi. Bidaknya adalah dirinya dan teman-temannya. Jadi dalam permainan itu, dalam permainan politik, seseorang dikelilingi dengan teman-temannya. Mungkin ada yang korbankan 1, 2. Kalau keok, Pak, kalau kalah, dia sendiri yang korban. Karena itu pemikirannya, tenaganya, waktunya, segala macam demikian terkuras. Nah, orang yang habis waktunya untuk mencari kekuasaan ini, inilah contoh kedua, profil kedua dari orang yang al-haqqu mutakatsir. Nah, pertemuan pertama kita membahas ada orang yang al-haqqu mutakatsir, cita-cita kecilnya membuat dia lupa mempersiapkan diri untuk cita-cita besar, yaitu surga. Ya. Cita-cita kecil yang pertama yaitu orang yang sibuk mengejar harta, seperti yang sudah dijelaskan di surat Al-Maidah. Pak Deden. Jadi sibuk nyari harta sampai lupa sholat berjamaah gitu. Kunci masih Nah, ini surat Al-Fil ini bercerita tentang orang yang sibuk mencurahkan sumber daya yang dia miliki, baik waktu, tenaga, pikiran, harta dan sebagainya, untuk mencari kekuasaan, sampai dia lupa bahwa dia bakal mati, dan dia lupa bahwa nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, bagaimana Pak Dan, Pak Ustadz, gimana tuh kalau kita nih orang-orang kayak kita yang kayak saya misalnya yang kurang ngerti politik. Jadi kalau saya polos-polos aja gitu. Orang di depan begitu, ya saya anggap di belakang juga begitu. Kadang-kadang kita ini putus asa menghadapi para politisi yang lihai. Nah, jangan takut, Pak. Setiap penguasa yang zalim pasti kena batunya. Setiap penguasa yang zalim
pasti berhadapan dengan Allah SWT. Setiap penguasa zalim pasti ujungnya buruk, seperti yang dialami oleh Abu Hanifah. Dan Bapak jangan takut, doa orang-orang tertindas itu paling didengar oleh Allah SWT. Dan sama siapa orang-orang tertindas itu ditindas? Ya sama penguasa yang zalim itu. Jadi ini juga peringatan buat para pemimpin bangsa ini. Jangan mentang-mentang lagi berkuasa, jangan mentang-mentang lagi pegang senjata, jangan mentang-mentang lagi pegang kekuasaan, kemudian berlaku sewenang-wenang dan tidak adil. Dan kemudian karena rakyat tidak bisa melawan, berpikir bahwa semua itu tidak akan ada akibatnya apa-apa. Anda ingat, ada Allah di atas Anda. Dan Allah melihat perbuatanmu. Malaikat di kiri kananmu mencatat perbuatanmu. Jangan dikira Allah itu buta, jangan dikira Allah itu tidak peduli. Dalam perlawanan antara orang yang dizolimi dengan penguasa yang menzolimi, Allah ada di pihak orang-orang tertindas. Ini kalau orang-orang tertindas sudah berdoa, ijabah doa. Dan tidak ada yang menghalangi doa yang orang-orang tertindas. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin Bapak berkata kepada saya, Pak, ini ayat, ini surat kayaknya buat orang lain deh, ya, karena saya ini bukan penguasa Pak, saya ini rakyat biasa. Nanti dulu Pak, karena kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah penguasa, pemimpin, dan akan ditanya oleh Allah SWT mengenai kepemimpinan. Ya, kita di rumah nih, di rumah ya. Kan kita ini jadi ayah di rumah. Kita ini paling berkuasa. Hati-hati nanti, jangan sampai ada ucapan, tindakan, perbuatan kita yang membuat anak istri kita tertindas, Pak. Ya, anak lagi nonton film kartun, lagi asik, datang minta, sini, remote-nya kasih sama bapak. Bapak mau nonton versi. Ya, kita nggak merasa kalau itu perbuatan zalim. Padahal kita, maaf nih, kita mengajarkan anak kita untuk berlaku seperti itu kalau berkuasa. Nanti kalau anak kita jadi bupati, anak kita jadi wali kota, anak kita jadi gubernur, anak kita jadi anggota dewan, anak kita jadi presiden, nanti kerjanya begitu. Lihat rumah kumuh, tanah ini mau saya bangun rumah susun, nanti kamu ngontrak di situ. Ya lagi, walaupun rumahnya jelek kan mereka nggak ngontrak. Ketika dibikin rumah susun, jadi ngontrak. Ya nggak? Jangan dikira Allah nggak lihat, ada pembalasannya. Kita takutnya kalau kita biasanya dari rumah kita memaksakan kekuasaan, nanti dia jadi penguasa, begitu juga sama orang. Ya. Tapi kalau yang Pak RT enggak kayaknya. Di rumahnya bapaknya baik, makanya ketika jadi penguasa di kantor nggak begitu sama bawahan. Kan ngurus RT kita juga bagus ya. Alhamdulillah. Ya misalnya, ya sama juga nih ketua DKM kita bagus pendidikannya orang. Jadi ngurus DKM itu bagus juga. Termasuk ceramah ini. Saya nggak siap disuruh ceramah. Politik. Saya sampai setengah jam tadi bingung mau ngomong apa nih Pak. Nah, hal yang kecil seperti itu dihindari. Ya. Sama istri Pak, misalnya sama istri. Jangan memaksakan kehendak Pak. Mentang-mentang kita punya duit, ya istri nggak punya, kemudian kita memaksakan banyak hal sama istri kita. Awas loh kalau nggak nurut, dikurangin jatahnya. Taruhan nih. Masukin. Hati-hati Pak. Pak Bos. Nah jadi guru juga ya, Najib mana? Najib. Jadi guru sama.
Jib guru. Jib, Ya. guru jib. Sama, jadi guru juga. Jangan mentang-mentang kamu punya kuasa di kelas ya, kemudian kamu merampas hak orang lain. Jangan. Banyak gitu. Yang bisa kita hindari lah supaya jangan sampai kita tersindir oleh surat Al-Fil. Lantas bapak-bapak mungkin tanya, Pak, sebetulnya bagaimana sih pola kepemimpinan Islam yang benar? Apa orang Islam nggak boleh jadi penguasa? Harus. Orang-orang Islam yang baik, yang mampu, yang cerdas, yang hebat harus jadi penguasa. Harus, Pak. Ini kalau di lingkungan kita ini nggak ada penguasanya, nggak ada Pak RT, repot, Pak. Ya, harus gitu. Nah, hanya saya ingatkan, kalau jadi penguasa, niatnya harus lillahi ta'ala. Itu kunci. Caranya harus lillahi ta'ala. Hasilnya untuk lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah, caranya dengan cara yang diridhai oleh Allah, hasilnya dipersembahkan untuk Allah. Jangan ingin dipuji. Niatnya karena Allah, bukan karena ingin misalnya ingin itu, ingin ini. Bukan, harus karena Allah. Menjalankan perintah Allah, menjadi khalifah dalam lingkungan kita ini. Saya nggak nyindir Pak RT kok jadi tunduk begitu. Enggak, saya nggak nyindir siapa-siapa. Ini niatnya harus karena Allah, caranya harus karena Allah. Jangan misalnya jadi penguasa sospol tahu Pak? Sosoromot, popolotot Pak. Ini karena biar jadi, kalau nggak jadi awas nih. Nggak boleh Pak. Harus pakai cara-cara yang Islami Pak. Pakai akhlakul karimah. Saya yakin kalau kepemimpinan kita dengan akhlakul karimah pasti bagus. Nah, kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasul itu dirangkum dalam satu kata. Itu yang tadi saya sebutin. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah ra'in, penggembala. Jadi konsep kepemimpinan dalam Islam itu identik dengan pengembala. Makanya setiap nabi selalu disuruh untuk mengembala kambing. Kenapa? Kambing itu tidak bisa cari rumput sendiri Pak. Kalau rumputnya sudah berkurang, sudah kering, si pengembala itu yang harus cari rumput segar. Di mana? Dikirim Pak. Ya. Tidak bisa minum sendiri Pak. Kalau airnya dalam sumur harus ditimbahin, diminumin Pak. Itu ada ceritanya Nabi Musa terdampar di mengungsi ke negeri Nabi Syuaib. Dia lihat anak Nabi Syuaib, perempuan 2 orang sedang menunggu orang lagi menimba air untuk ngasih makan kambing. Ini karena kambing itu nggak bisa, kalau dia mau cari air ke sumur nanti kecebur. Kalau dia butuh minum, harus cari minumnya. Butuh rumput, dicari rumputnya. Kalau ada serigala yang ngadepin siapa Pak? Si pengembala. Itu tugas pemimpin. Jadi pemimpin itu dalam konsep Islam persis seperti pengembala. Bukan dilayani, tapi melayani. Karena itu niatnya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas rugi Pak RT, Pak DKM, Pak DKM nggak usah diobrolin, paling paham ya. Pak RT juga sama, saya menyebut supaya ramai aja Pak, jangan tersinggung. Sama RT sama. Di rumah juga sama kan, kita pemimpin, ya kita pemimpin. Yang cari makan siapa? Kita kan. Cari makan, cari buat nafkah keluarga. Kalau ada bahaya siapa yang ngadepin? Kemarin katanya rumah Pak Deden ada yang masukin, ada sales galak katanya. Yang ngadepin siapa Pak? Si ibu kan telepon Pak Deden. Pak Deden buru-buru pulang, ya. Karena memang begitulah fungsi penguasa dalam Islam.
Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dulu ya. Nanti pertanyaannya di belakang. Kalau ada pertanyaan maka sekarang. Kiai, ada pertanyaan Pak Kiai? Atau saya wakili ya. Dalam konteks Islam mungkin sudah sangat jelas. Artinya apa yang tadi dipaparkan sudah sangat jelas, dari mulai kemudian khalifah, kemudian ke bawah dan lain-lain. Nah, persoalan yang muncul yang masih saya sanksi, konsep kepemimpinan yang ada dalam Islam, seorang khalifah maupun pemimpin itu, apakah kemudian dalam agama yang lain itu mereka punya konsep yang sama, atau kemudian justru berbeda dan pada akhirnya menguntungkan pribadinya? Itu sebenarnya persoalan. Karena hari ini realitanya ternyata begini. Terlepas bahwa itu nanti sifatnya pribadi ya, personal kelompok masing-masing. Artinya kalau misalnya dalam satu negara realita yang terjadi, dalam satu negara orang itu misalnya komunitas Islamnya mayoritas. Nah, itu negara itu rata-rata aman. Dan karena sangat tolerannya orang-orang Islam, Indonesia lah contohnya, minoritas Kristen, Hindu dan lain-lain itu sangat terlindungi karena konsep Islamnya dipakai. Nah, persoalan yang muncul kemudian ketika kita melihat negara-negara lain yang notabene misalnya Islamnya itu jadi minoritas, Islam di sana tidak terlindungi. Iya. Hari ini misalnya Rohingya itu luar biasa. Atau pulau deh kecil-kecilnya, pulau yang kemudian di Indonesia sekalipun gitu, misalnya Manokwari, itu Islamnya minoritas, maka kemudian di situ Islam tidak begitu terlindungi, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan saya. Apakah kemudian konsep demikian juga dalam agama mereka? Ya, saya nggak paham karena belum mempelajari Injil sepenuhnya. Gitu. Atau barangkali belum mempelajari kitabnya Agung ini yang Kemenak ini. Ada FKUB gitu. Nah, artinya apakah kemudian konsep demikian itu hanya kalau di Islam itu saya sangat percaya betul. Rata-rata mereka sangat toleran gitu. Tapi itu ya yang terjadi sebaliknya ketika kemudian justru Islam menjadi minoritas. Nah itu. Maka barangkali Pak Redan dan yang lain punya pengetahuan yang lebih. Baik. Saya pernah nonton satu film dokumenter Pak tentang pertarungan atau pertempuran antara Italia dengan Libya. Libya diwakili oleh seorang pejuang Muslim namanya Umar Mukhtar, udah sepuh, kakek-kakek, dulunya guru ngaji. Kemudian ketika terjadi invasi Italia, fasisme waktu itu zaman Mussolini, Libya kemudian melakukan perlawanan. Nah, suatu ketika ini pasukan Umar Mukhtar ini menang Pak. Ya banyak kalahnya tapi ada menangnya. Waktu menang ini ada satu kapten tentara Italia yang tertawa. Kemudian muridnya, anak buahnya mengatakan, ya Saify, wahai guruku, wahai pemimpinku, sudah kita siksa aja nih orang, ya. Kita habisin aja. Kan kalau teman-teman kita ditangkap juga digantung, disiksa, dicambukin. Apa kata Umar Mukhtar? Jangan, Italia itu bukan guru kita. Guru kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tawanan itu diperlakukan dengan baik sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sama dengan Pak Ali ya, kurang paham agama yang lain, tetapi seperti apapun perlakuan mereka terhadap kita, ya, tetap guru kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memperlakukan manusia dengan manusia. Ketika beliau
masuk ke Mekah, menaklukkan Mekah, hampir tidak ada darah yang tertumpah. Dia bawa 10.000 pasukan, dia masuk ke Mekah tanpa pertempuran. Ada pasukan kecil yang melawan yang dipimpin oleh Ikrimah, cuma 12 orang yang wafat dalam penaklukan yang besar itu. Padahal yang dibawa 10.000 pasukan. Dan ketika semua menyerah, musuh-musuh yang dulu begitu jahat, begitu sadis, diampuni oleh Rasulullah SAW. Misalnya istri Abu Sufyan yang namanya Hind, yang dulu di perang Uhud pernah membelah dadanya paman Rasul yang namanya Hamzah, kemudian diambil jantungnya, kemudian dikunyah, datang menemui Rasulullah, dimaafkan. Jadi guru kita bukan mereka, guru kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka berlaku seperti itu, urusan dia dengan Allah SWT. Kemarin saya lihat itu video di Rohingya, bagaimana polisi menendang kepala orang, menginjak-injak dada orang, itu sampai remuk, sampai mati, Pak. Gara-gara memeluk Islam. Itu luar biasa. Saya sering berpikir di mana kasih sayang mereka itu. Apa di Islam nggak ada? Ya, Islamnya juga kalau nggak bener mah kadang-kadang begitu juga. Waktu 98 tuh. Ya, makanya ini tugas kita semua untuk tetap memperbaiki akhlak kita. Waktu 98 banyak juga yang melakukan kekejaman, mencuri, merampok. Walaupun saya nggak tahu benar nggak gitu, tapi kalau lihat asapnya mengepul di Jakarta kayaknya iya deh. Gitu. Ya. Siapapun menurut saya kalau dia benar-benar beragama tidak akan jahat sama orang. Dan apapun perlakuan orang lain sama kita, tetap ya pedoman kita adalah, contoh kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu begini, Pak. Dia dilemparin tai onta tiap hari, tiap lewat ke rumah. Saya ini ada rumah Pak Deden, ini kan ada tingkat 2 ya. Karena Pak Deden misalnya kurang suka sama saya lewat, lemparin Pak, lemparin duit 100.000. Gara-gara lemparin. Giliran sakit, waktu itu giliran sakit orang yang lemparin Nabi Muhammad pakai tai onta itu ditengok, Pak, disuapin. Kemudian pas pulang dia nanya sama istrinya, itu tadi yang nengok siapa? Yang nengok saya siapa? Tahu nggak yang tadi nengok itu Muhammad yang kamu sering lemparin tai onta. Nah, harus dia masuk Islam gara-gara itu. Jadi Islam bakal hebat dengan akhlak kita. Tetapi tidak semua begitu. Giliran harus perang ya perang. Rasulullah juga kalau memang waktunya perang, waktunya marah. Di semua ada waktunya. Tapi kalau mereka memperlakukan kita kasar, tetap contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memperlakukan manusia sebagai manusia, apapun agamanya. Kalau memang dia sudah menyerah ya, diperlakukan dengan baik sebagai tahanan. Kecuali kalau di medan perang layak. Kalau pendapat saya begitu, Pak Kiai. Yang lain kira-kira gimana? Ada pertanyaan lain? Jadi kalau contoh yang diterapkan oleh Rasul itu memang luar biasa. Artinya kalau misalnya kita melirik sejarah sebelumnya, ada istilah dalam sekitar abad 17 itu pernah terjadi perang salib. Perang yang kemudian memakai simbol-simbol agama di sana. Nah, ketika umat Islam saat itu kalah, gitu, itu umat Islam luar biasa, sampai kemudian itu penduduk yang tidak berdosa sekalipun, anak-anak kecil, ibu-ibu, yang kemudian tidak ikut perang sekalipun itu semuanya dibunuh gitu. Ketika perang salib itu. Tetapi ketika kemudian yang terjadi sebaliknya, yang terjadi ketika periode berikutnya, perang itu dipimpin umat Islamnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
ya persis apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah itu kemudian dilakukan ketika menyembuhkan. Jadi Salahuddin Ayyubi itu jangankan kemudian membunuh mereka yang tidak ikut berperang, panglimanya pun ketika kemudian datang menyerah itu diampuni. Gitu. Hal ini begitu luar biasa akhlak yang kemudian dicontohkan oleh Rasul gitu, dalam konteks kemanusiaan manusia tadi. Ya. Tetapi yang kadang-kadang saya kalau misalnya memang tidak ingat bahwa kemudian kita ada istilah ukhuwah basyariyah yang memang harus menjadi pedoman kita bersama juga gitu. Itu kadang-kadang kemudian dalam hati saya protes gitu bahwa orang-orang yang non-Islam itu di sana tanpa kemudian kita mendiskreditkan agama-agama yang lain itu kayaknya tidak imbang gitu. Tidak imbang ketika memperlakukan orang-orang yang seagama dengan kita gitu. Dalam hal ini misalnya kalau kita misalnya melihat kondisi negara-negara misalnya di Timur Tengah gitu. Timur Tengah itu Pak, rata-rata negara itu mereka Islam sebenarnya, tapi porak-porandanya bukan oleh orang Islam sebenarnya, tetapi ada grand skenario yang kemudian dibikin oleh orang-orang yang di luar Islam yang mereka punya kekuasaan melalui tangan PBB dan lain-lain gitu. Artinya mereka itu kalau misalnya kita kembali kepada Al-Quran, memang ayat walantar dalam itu tidak bisa kita lupakan. Artinya kebenarannya adalah memang universal. Kebenaran ayat walantar dalam bahwa mereka itu tidak akan rela, tidak akan tunduk, tidak akan berpihak terhadap kemajuan Islam. Itu memang bukan hanya dulu ketika zaman Rasul dan para sahabat, tetapi ila yaumil qiyamah gitu. Sampai kapanpun ketika kemudian kemajuan Islam itu begitu menggema di mana-mana. Nah itu sebenarnya memang mungkin harus kita sikapi dengan bijak. Walaupun kalau misalnya di Indonesia, saya meyakini betul Indonesia itu negara yang paling Islam ya gitu. Kemudian tidak mengatakan bahwa Indonesia itu berdasarkan syariat Islam gitu, tapi di dalamnya adalah Pancasila itu menjadi representasi dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Artinya sampai kemudian di bawah nama Kemenak sendiri atau yang MUI itu ada sekarang ada organisasi namanya FKUB. FKUB itu Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu mereka dilindungi luar biasa. Programnya itu melindungi minoritas. Gitu, sampai luar biasa segitunya. Gitu. Artinya di Indonesia dalam hal ini itu untuk mengajarkan toleransi itu sudah menurut saya sudah sangat. Ya, bangsa-bangsa di dunia kalau mau belajar toleransi harus di orang Indonesia. Jadi salah kalau misalnya orang mau demo dilarang, keliru misalnya. Keliru misalnya. Orang mau demo itu dikawal, itu saya keliru. Masih nyala. Ya memang begitu Pak Ali ya. Problem kita begitu, makanya menurut saya ada satu kewajiban besar bagi orang Islam terutama yang di Indonesia, nggak boleh kalah. Kita nggak boleh kalah dari segi ekonomi, kita nggak boleh kalah dari segi politik, kita nggak boleh kalah dari segi sosial, kita nggak boleh kalah dari segi budaya, kita nggak boleh kalah dari segi ketaatan beragama. Kalau kita kalah, takutnya dihabisin. Ya. Seperti misalnya di Israel, Palestina. Di Palestina itu dulu mayoritas Muslim, cuma tanahnya jual tanah. Satu rumah di Palestina itu bisa beli hotel di negara lain, dijual Pak sedikit-sedikit, dibeli sama orang Israel. Akhirnya udah habis, diusir semua, diperangin. Nah, maksud saya umat Islam Indonesia harus tetap kuat, dan siapa yang bisa membuat Islam di Indonesia kuat itu kita semua. Jangan sampai pemahaman agama kita lemah sehingga dibodohin. Bodohin pakai apa? Dibodohin sama orang-orang gitu. Kita harus dipintarin pakai surat Al-Quran ini. Kita ngaji di sini supaya tidak dibodohin, tapi dipintarin oleh Al-Quran.
Nah kalau nggak pernah baca kan sama orang lain dibilang, oh kamu dibodohin sama Al-Quran, percaya aja deh, jarang baca, jarang ngaji ya. Mudah-mudahan yang di sini kan sering ngaji. Jadi ketika orang, oh kamu dibodohin sama Al-Quran, kamu nggak ngerti. Kamu yang nggak ngerti, saya ngaji kok tiap malam Sabtu. Enak aja ngomong dibodohin. Tapi kalau orang jarang ngaji Quran, di sininya langsung ada sangka-sangka. Oh, jangan-jangan benar ya saya dibohongin. Baru dia buka Pak, baru cari di Google. Ya. Jadi kalau kita rajin ngaji begini, ada orang ngomong dibohongin, lu kali gitu, yang bohong. Ya. Jadi gurunya saya Google. Ya ada pertanyaan lain kalau ada ya, ada. Pak Deden? Ada mahasiswa? Ya, Oh. Heri? Silakan. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang mengganjal lebih dalam. Ya. Pertanyaannya itu simpel gitu. Bagaimana atau apa peran pelajar untuk mempertahankan apa yang menjadi hak, seperti contohnya Islam gitu. Peran apa? Peran pelajar Mhm. dalam mempertahankan hak kita gitu. Soalnya hak kita itu direbut, diperkosa sama mereka gitu. Tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab pastinya. Ya. Gitu. Ya. Apa yang dia harus dilakukan anak muda ya, yang para mahasiswa, para pelajar. Kita ini yang sudah tua-tua nih, ini maaf nih kalau bapak-bapak saya sebut tua nih, karena ada yang lebih muda ya. Kemarin kan merasa paling muda ya Pak, karena nggak ada yang. Pak Deden paling muda. Ya kita ini yang sudah tua-tua, umurnya nggak lama lagi. Ya. Nanti yang pegang peranan itu anak muda. Nah, tantangan yang akan dihadapi anak muda jauh lebih besar daripada yang dihadapi oleh kami dulu. Zaman kami dulu nggak ada internet Pak. Ya, karena itu macam-macam kemaksiatan nggak sampai ke kami. Kecuali kamu niat, benar-benar niat gitu, nyari baru mungkin ketemu. Sekarang internet sudah ada di HP. Orang nggak niat aja datang iklan. Ya, nah ini tantangan anak muda ke depan pasti lebih hebat. Karena itu kemampuannya harus lebih dari kami. Dan itu tidak bisa diperoleh kalau nggak belajar. Maka harus belajar. Ada 3 hal yang harus dipelajari oleh anak muda. Yang pertama, special skill, kemampuan khusus. Ya, misalnya kalau kuliahnya di kedokteran, harus jadi dokter paling keren, paling hebat, paling ahli. Jangan dokter paling ahli itu orang lain, harus anak muslim. Saya ngomong begini karena di komunitas muslim harus. Ya, kalau di komunitas lain saya tidak akan ngomong. Harus anak muslim. Kalau kuliah agama kayak Heri, harus jadi ahli agama yang paling ahli, yang paling top di bidangnya. Menteri Agama. Kalau jadi pengusaha, harus jadi pengusaha paling top. Itu tugas kita. Kalau pos-pos SBM di negeri ini diisi oleh anak-anak muda yang soleh, yang rajin, yang kaya, yang kuat akidahnya, saya yakin Islam di masa depan punya harapan. Tapi kalau anak muda zaman sekarang terlena main game, nonton TV, ya ikut geng motor, ya abring-abringan ke sana kemari, nongkrong, jentang-jenteng, ya kalau main musik juga harus serius, harus jadi paling top. Tapi kalau cuma genjreng-genjreng ngabubu buat apa? Saya khawatir Islam di masa yang akan datang akan hancur. Kalau mau jadi politisi yang benar, yang jujur gitu, yang tadi yang karena Allah, dengan cara Allah, untuk Allah. Ini gimana? Baru nongkrong jadi bupati dicokok,
sama KPK karena korupsi. Baru nongkrong jadi gubernur diambil sama KPK karena korupsi. Gimana? Coba belajar hidup benar. Saya mengajak dari forum ini. Ayo sama-sama hidup benar. Yang ada di hadapan kita apa kita kerjain sebaik mungkin. Yang pegawai jadi pegawai yang baik sebaik mungkin. Jadi guru yang baik. Gitu. RT sebutin nggak? Jadi RT yang benar. Gitu. DKM sebutin nggak? Janganlah, itu sudah benar pada DKM. Kalau DKM-nya nggak benar, gimana kitanya? Sebutin dia kan. Gitulah kira-kira ya. Kayaknya cukup deh. Ini udah jam 9:04. Ya, ada pertanyaan lain nanti dibahas di belakang. Atau masih penasaran? Boleh enggak? Cukup? Sambil ngopi aja. Ini soalnya direkam di MB-nya tinggi. Ini live yang banyak yang nonton itu. Ya? Tutup Tutup aja, Pak. ya. Tutup aja dulu Ya. ya. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah dan nanti diakhiri dengan kifaratul majlis. Mari sama-sama kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunan Allah, kita berdoa sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin, ya Hannan, ya Mannan, ya Muhaimin, ya Sattar, ya Wadud, ya Razak, ya Jabbar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, telah kami dengarkan lantunan ayat-Mu dalam surat Al-Fil. Ya Allah, jika ada di masa lalu perbuatan-perbuatanku yang kurang berkenan, ya Allah, yang tidak baik sebagaimana yang disindirkan oleh Engkau dalam surat Al-Fil itu, ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ubahlah akhlak kami, ubahlah kelakuan kami di masa akan datang, supaya bisa bersesuaian dengan pesan yang Kau sampaikan dalam surat Al-Fil. Kalau kami jadi penguasa dalam level apapun, dalam bidang apapun, jangan Kau jadikan kami ya Allah penguasa. Jadikan kami ya Allah penguasa yang Kau ridhoi. Bimbing kami dalam kekuasaan kami. Tuntun kami agar kami bisa ya Allah menjadi penguasa yang baik, penguasa yang Kau ridhoi. Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Bangsa kami ini ya Allah saat ini, bangsa Indonesia ya Allah, sedang menghadapi tantangan yang begitu berat. Ya Allah. Para penguasa dengan rakyat tidak adil. Para penguasa mempertontonkan sandiwara yang demikian konyol di hadapan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami khawatir para ulama kami, para pemimpin kami, yang muslim yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami khawatir dengan nasib kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami khawatir dengan nasib bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami semua ya Allah. Beri bangsa ini jalan keluar yang terbaik. Selamatkanlah Islam dan Muslimin. Selamatkanlah kehormatan kami. Selamatkanlah kehormatan Al-Quran. Selamatkanlah kehormatan-Mu, ya, kehormatan nama-Mu ya Allah. Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Basir as-Sami'ul Alim, ya Allah, ya Latif, ya Hannan, ya Mannan, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anugerahkanlah kesehatan untuk kami semua, rezeki yang banyak untuk kami semua. Cukupkanlah rezeki kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan berkah dan rahmat yang Kau turunkan dalam majelis ilmu ini, ya Allah,
anugerahkanlah ijabah-Mu ya Allah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Muji besar ini. Pada saat ini kami masing-masing ya Allah memiliki kebutuhan kepada Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ijabahlah permohonan kami. Silakan sebutkan permohonan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadini ya wa kulli niyatin sholih al-Fatihah. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.